Bapak Ibu, Salam. Apa kabar? Ya, saya lagi sakit gigi Bapak Ibu. Sudah 48 tahun saya tidak pernah sakit gigi. Ternyata lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Udah 1 minggu. Saya tahan, mungkin cuma biasa saja ya. Dan saya tadi melihat wajah saya agak memerah. Berarti tambah parah nih. Jadi udah 1 minggu. Sabtu kemarin saya ke dokter gigi terus dibolongin. Tiba-tiba begitu habis dibolongin bukannya tambah sembuh malah tambah bengkak nih. Tapi bengkaknya di dalam Bapak Ibu, keren. Nggak ke sini jadi nggak memalukan. Oke, puji Tuhan. Nggak apa-apa. Sambil meringis kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya, Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Bapak Ibu, kita akan bacakan firman Tuhan ini. Mari bangkit berdiri, tetapi saya mau kita membacakannya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya, karena ayat ini tidak bisa terputus. Tidak bisa terputus. Itu nyambung ya dan saling berkaitan. Mari bangkit berdiri. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Sudah dapat semua? Oke. Demikian bunyi firman Tuhan 3, 2, 1. Pergilah dari negeri itu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Silakan duduk. Ya, oke. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ada yang bisa jawab pertanyaan saya gak? Ada berapa kali kata berkat diucapkan dari kejadian ini? Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Lima. Berarti ayat ini, berarti kata-kata ini adalah sangat penting Bapak Ibu. Nah, saya ingin memberitahukan tentang apa itu blessing, apa itu berkat. Terlalu banyak umat Tuhan, gereja Tuhan, menganggap berkat itu adalah kemudahan. Berkat itu adalah hanya berbentuk materi. Ya, mohon ya, Jemaat GBI Eramas 2000 sudah punya quantum leap. Nggak apa-apa, secara kuantiti kita sedikit. Tapi sorry, kualitinya harus kencang. Jadi jangan menganggap, ya kalau kita hari ini ngomongin berkat, wah berarti ini prosperity church nih, atau prosperity teologi, atau teologi kemakmuran. Sakit sembuh, dapat kerjaan yang enak, dapat promosi, ya, rumah tangga adem ayem. Bukan maksudnya saya suruh Bapak Ibu berantem sekarang, enggak.
Tapi berkat itu ya bisa jadi kutuk loh Bapak Ibu. Contoh berkat jadi kutuk itu apa? Ada yang bisa kasih tahu sama saya gak? Cerita Alkitab. Ada yang bisa kasih tahu gak? KGB ini pinter nih. Ini dari Shopee Bapak Ibu, 230.000. Kegedean kan? Nah, kata mama saya tadi, kecilin lagi biar keren gitu ya. 230.000. 3 kali bayar Bapak Ibu. Tipe letter saya 25 juta Bapak Ibu. Jadi kalau orang suka ngutang di Shopee pay letter, tapi bayarnya harus bagus. Jadi gue bisa beli motor 1 sebenarnya hari ini. Ya, kita ketawa-ketawa aja dulu soalnya saya agak ini nih panas nih. Berkat jadi kutuk. Orang Israel disuruh sama Tuhan keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Berkat gak? Jadi kutuk. Akhirnya apa? Mereka melawan Tuhan. Dan satu generasi yang keluar itu, yang keluar dari tanah Israel, dari tanah Mesir itu, menuju ke Kanaan, akhirnya dimusnahkan sama Tuhan. Tidak masuk ke tanah Kanaan. Sebenarnya maksud Tuhan memberikan berkat bagi kita untuk purpose, udah hilang ya. Purpose of God. Untuk tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan untuk memuliakan Dia. Tetapi orang-orang lebih banyak percaya, lebih banyak mengalami bahwa nggak usah ikut tujuan Tuhan. Karena kenapa? Susah, sulit, sukar. Aku maunya senang-senang. Aku maunya berkat-berkat berupa materi. Berkat-berkat berupa yang kelihatan. Padahal ya Bapak Ibu ya, kalau kita setia dan taat di dalam panggilan Tuhan sebagai saluran berkat, berkat yang sudah dicurahkan kepada kita itu, kalau kita taat, kalau kita setia, kalau kita mau, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan menderita, ya, yang namanya berkat materi, yang namanya berkat kebutuhan, yang namanya berkat-berkat kasat mata itu mengikuti. Ada salah satu hamba Tuhan saya lihat, ya, saya dengar YouTube-nya. Hamba Tuhan ini lagi dipakai besar pada hari ini. Tahu gak Bapak Ibu, nggak usah takut sama kebutuhan-kebutuhan hidup Anda. Nggak usah takut yang namanya kebutuhan papan, sandang, pangan. Walaupun pada hari ini kita sama-sama masih ngontrak Bapak Ibu. Nggak usah takut. Karena berkat Tuhan itu melampaui daripada hal-hal tersebut. Ini yang kita hari ini yang mau kita bahas itu tadi Kak Golda udah nyanyiin tuh. Supaya apa? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa apa? Bahwa Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Itu kegunaannya. Kalau setiap kita melaksanakan itu Bapak Ibu, kalau setiap siapapun yang SD, yang kecil, yang besar, yang gede, yang gendut, yang kurus, yang jelek, yang ganteng, yang pinter, yang apa semua, kalau kita memiliki prinsip itu, ya Bapak Ibu ya, memperkenalkan Kristus, memberitahukan Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa Dia adalah Raja segala raja. Karena kenapa? Keselamatan hanya daripada Kristus saja. Titik. Tahu gak ini? Ini ayat ini sebenarnya ini ayat misi. Ini ayat misi supaya apa? Supaya orang-orang
bisa mengetahui tentang keselamatan Kristus dari kita. Kita jadi berkat. Tetapi kita menyangkanya, oh berarti saya harus jadi pendeta dong. Oh saya harus jadi penginjil dong. Berarti saya harus jadi misionaris dong. Tidak. Catherine bisa jadi saksi Kristus di dalam pekerjaannya. Dia bisa menolong teman-teman di sebelahnya. Ketika ada masalah, menjadi pastoral konselor kah? Menjadi peacemaker kah? Kalau kita dipercayakan dengan uang, berikan uang. Kalau kita dipercayakan untuk IT, misalnya kayak si Ratu, bersumbangsihkan. Ratu sekarang pelayanannya di KBRI Hong Kong. Jadi IT. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Hong Kong, untuk apa? Iya. Iya. Jadi IT. Iya kan? Kak Jordan apa? Apakah Kak Jordan di kerjaannya cuma hahaha hihi hehe hoho, cuma memikirkan dirinya? Bapak Ibu, kita terlalu sering memikirkan diri sendiri. Sebenarnya ayat ini untuk menggugah kita supaya kita tidak lagi memikirkan diri kita sendiri lagi. Tetapi ketika kita lihat Bapak Ibu pada hari ini, diri kita aja morat-marit kayak begini. Saya nggak bilang kalau misalnya Bapak Ibu masih ngontrak, masih misalnya gajinya masih di bawah UMR itu morat-marit. Enggak ya. Sorry ya. Kalau saya udah khotbah di depan ini, saya levelnya nggak begitu. Level saya itu bagaimana kebenaran firman Tuhan itu. Mungkin pada hari ini kita di bawah UMR, tapi hidup kita memang hidup di dalam Tuhan nggak? Oke, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada progres, ada prosesnya kak? Ya. Jadi ini saluran berkat ini dalam sebenarnya. Bahkan ada beberapa ini nggak bisa dikotbahin. Karena yang kita mau berkati itu bukan cuma berkat-berkat kualifikasi, berkat-berkat kepintaran kita, berkat-berkat kehebatan kita, berkat-berkat uang kita, tetapi berkat iman kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus yang didoain sama Kak Clara tadi. Kita sering melihat ya Bapak Ibu ya. Sering melihat sekali ya. Bapak Ibu pernah gak mengalami? Kalau Ibu Batubara sudah mengalami. Bagaimana yang tadinya tidak percaya ya Bu? Jadi percaya. Bapak Ibu menangisi gak jiwa-jiwa yang di sana? 13.000 suku bangsa belum mendengar Injil. Bapak Ibu tahu gak? Keselamatan cuma ada di dalam Kristus. Lu kalau di luar Kristus, binasa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya klik. Itu tadi pembukaan supaya nakut-nakutin Bapak Ibu. Nakut-nakutinnya tapi bukan nakut-nakutin gak benar. Itu firman Tuhan tuh begitu. Ini Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3 ini adalah ayat-ayat misionaris. Ayat-ayat penginjilan. Ayat-ayat bagaimana orang Kristen diberkati bukan cuma mikirin dirinya sendiri, tetapi diberkati untuk memberkati orang lain. Abraham disuruh keluar. Ini konteksnya nih. Abraham disuruh keluar dari tanah kelahirannya. Karena kenapa Bapak Ibu? Ada yang tahu gak? Gak tahu ceritanya Abraham ini ya? Butuh pemuritan memang kita ini. Aduh. Abraham ditarik keluar Bapak Ibu dari
dari Ur Kasdim masuk ke tanah Kanaan itu supaya apa? Dia itu penyembah berhala, Bapak Ibu. Dia itu politeis. Semua berhala disembah, dewa-dewa disembah, dewa-dewa disembah semua. Disuruh keluar, dan ingat di ayat ketiga, aku akan menjadikan engkau berkat, kata Tuhan. Ya, dari mana jalannya menjadi berkat? Orang hidupnya aja masih dalam hidup penuh dengan penyembahan berhala, makanya harus ditarik keluar. Ini dia konsep berkat yang saya sudah katakan tadi. Jadi kita harus pegang ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang waktu doa-doa udah mulai ketahuan pokok-pokok doanya. Ada usaha, ada jodoh gitu ya. Ada yang sakit, ada yang sembuh. Tapi itu adalah pergumulan kita, itu adalah doa-doa kita. Tetapi kita harus bisa memahami apa konsep berkat itu. Jadi berkat itu bukan begini ya Bapak Ibu ya. Dikasih Tuhan berkat, digenggam, dinikmati, dijilat-jilat sendiri, nggak diperduliin orang, tidak bisa. Masing-masing nih Katuti, semua nih ibu-ibu, semua nih. Ini punya berkat khusus yang diberikan Tuhan bagi kita. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya mau kasih tahu ya. Jangan coba-coba sekali-sekali mengatakan ayat ini, ayat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini. Oh, itu kan buat Abraham, Panaik. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan keturunannya seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Aku akan memberkati engkau. Orang-orang yang memberkati engkau maka akan diberkati. Orang-orang yang mengutuk engkau maka akan dikutuk olehku, kata Tuhan. Jangan sangka itu hanya buat Abraham. Itu buat kita. Bapak Ibu, itu buat kita. Saya terlalu sering memberitahu kepada mahasiswa saya, walaupun kamu dari kampung, walaupun kamu hitam, walaupun kamu keriting, walaupun kamu masih bau sekarang, saya bilang sama mereka, kalian adalah panggilan dan pilihan Allah. Jadi jangan pernah kecilkan saudara. Mungkin pada hari ini Bapak Ibu sekarang lagi terlibat dengan pergumulan hidup Bapak Ibu. Mana mungkin saya bisa menjadi itu, Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan 3. Mungkin ibu-ibu pada hari ini masih ada yang ribut rumah tangganya. Mungkin pada hari ini anak muda masih hidup tidak di dalam kekudusan. Mungkin hari ini ada beberapa pegawai-pegawai atau pekerjaan yang masih hidup di dalam titik noda gitu ya. Saya nggak mungkin lakukan itu, Panaik. Tidak, Bapak Ibu. Saya mau tekankan, ini untuk kita. Ayat-ayat ini untuk kita. Kita menjadi berkat. Kita bukan hidup cuma sia-sia, cuma ngejar sekolah, cuma habis itu lulus, setelah lulus, habis itu kita nggak ada gunanya. Tidak. Bapak Ibu bisa menjadi berkat. Dan sebenarnya Bapak Ibu adalah berkat. Ya itu dulu tuh. Karena kenapa? Karena kalau konsep itu Bapak Ibu nggak punya, kalau prinsip itu Bapak Ibu nggak punya, maka azablah kehidupan kita Bapak Ibu. Kita merendahkan diri kita, dalam artian mengotorkan diri kita. Kita nggak percaya diri terhadap kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, berkat yang dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan itu menyeluruh.
Bukan materi saja, tapi berkat menyeluruh, berkat spiritual, berkat mental, berkat karakter, berkat semuanya. Dan itu bukan cuma egois, tetapi harus disalurkan. Itu prinsip berkat menurut Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya Bapak Ibu ya, jadi bukannya berkat ini bukannya mau kita hisap sendiri dan kita hidup di dalam egoisme kita sendiri. Karena saya percaya sekarang, kenapa gereja masih morat-marit pada hari ini? Kenapa umat percaya turun naik seperti nggak karuan? Babak belur rumah tangganya, babak belur ekonominya, babak belur. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu nih satu rumus nih. Kalau Bapak Ibu masih belum punya ekonomi yang baik, itu saya berani katakan di tempat ini. Mungkin saya salah atau menghujat saya nggak apa-apa. Itu ada yang salah dengan keimanan Bapak Ibu. Nanti kalau nggak senang, tanya saya kasih ayat-ayatnya. Misalnya makan aja susah misalnya ya. Makan susah. Saya nggak lagi bilang punya mobil 3, enggak. Makan susah, nyokolain anak susah. Yang prinsip-prinsip, yang pokok-pokok. Kalau kita masih berkutat di situ, itu ada yang salah tuh dalam kehidupan Kristianinya. Karena kenapa? Jaminan Tuhan itu udah beres kalau kayak begitu. Tapi jangan juga nyokolin anak ke Hong Kong, gua aja nggak sanggup, makanya opung yang nyokolain. Iya, ya kan? Kalau sekolah di ini masih bisa saya kali. Di mana nih? Apalagi kalau di negeri kan gitu ya kan, masih bisa. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Ngerti ya? Jadi yang namanya ekonomi tuh, yang namanya kebutuhan tuh, yang namanya sekolah tuh, yang namanya pokok-pokok tuh, ya, itu nggak usah pusing. Hidup bener dalam Tuhan. Maksudnya nggak usah pusing apa? Hidup bener dalam Tuhan, doa terus habis itu nggak kerja, bukan. Bukan. Hidup bener, doa kenceng, nanti ada sound of God. Pernah gak hidup punya sound of God? Suara Tuhan. Suara Tuhan alamin Bapak Ibu. Kita ini Pentakosta, harus ngalamin. Kalau nggak ngalamin udah bonyok kita. Lihat nih dunia nih udah mulai kacau kayak begini. Hukum udah berantakan kayak begini. Yang mana yang bener, yang mana yang salah nggak tahu kita. LGBT udah merajalela. FIFA World Cup itu ternyata ditunggangi oleh LGBT. LGBTQ lagi. Ada Q-nya sekarang. Mau lari kemana ini si Sela ini? Kita hidup bener sama Tuhan. Titik. Saya senang sekali ada beberapa jemaat yang bergabung ikut doa. Bapak Ibu gabung ikut doa. Bukan buat saya, buat Bapak Ibu. Mungkin hari ini Bapak Ibu nggak langsung dapat doa, langsung dapat 2 juta gitu. Doa dapat duit 500, doa terus dapat duit 5 juta. Enggak. Kita ini pertumbuhan Bapak Ibu gereja ini akan saya dorong untuk menjadi pertumbuhan iman. Dulu jemaat mula-mula kayak begini. Pada kere, pada susah, pada enggak ini, dikejar-kejar, dibunuh. Tapi apa? Imannya gawat.
Begitu memberitakan Injil, 5 orang percaya Kristus. Begitu memberitakan Injil, 10 orang ikut Kristus. Di pokok doa saya selipkan supaya jemaat GBI Eramas 2000 dapat memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya gereja ini mengalami jiwa-jiwa baru. Waduh, ini berat ini khotbah ini. Sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Khotbah ini lain hari ini. Khotbah ini memang memukul, mencambuk kita Bapak Ibu. Klik, Naldo. Itu konsep berkat. Nah, panggilan Allah orang percaya diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Panggilan Allah ditujukan bagi kita. Panggilan Allah ditujukan bagi Abraham. Supaya apa? Supaya Abraham keluar. Dan panggilan ini Bapak Ibu, ini berdasarkan firman Tuhan. Ini bukan bapaknya yang nyuruh. Ya. Ketika saya mengambil keputusan untuk sekolah teologi di I3, bukan bapak saya yang nyuruh. Bukan si Nadia yang nyuruh saya. Siapa dia nyuruh saya? Kan begitu. Bahkan anak saya, papi jadi pendeta ya? Enggak. Panggilan Allah diberikan kepada bapak ibu masing-masing. Ada yang jago WL, jadi WL yang baik di sini. Ada yang jago hukum, kakak dia, berikan itu untuk melayani. Di setiap marketplace yang Bapak Ibu miliki, Tuhan memberikan berkat. Nggak ada yang ditinggalkan. Itu kuncinya dulu. Karena kenapa? Karena ini firman Tuhan. Dan di dalamnya ada perintah dan janji. Perintahnya keluar. Keluar dari kegelapan. Keluar dari penyembahan berhala. Keluar dari yang tidak benar. Untuk mendapatkan janji berkat, yaitu menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu menjadi bangsa yang besar. Bapak Ibu menjadi orang-orang yang berkualitas, yang profesional, dan bisa untuk menolong orang lain. Dan pada saat Bapak Ibu bisa menolong orang lain, Bapak Ibu memberitakan Kristus. Oh iya benar nih ada Kristus di dalamnya. Dia bukan cuma mau take and give sama saya. Berlaku bagi semua orang percaya. Nggak ada. Kalau Anda Kristen, panggilan itu, divine calling itu, panggilan ilahi itu dinyatakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga saya. Tidak ada yang meleset. Dipanggil. Karena ini firman Tuhan. Yang berisi dengan perintah dan janji. Kemudian panggilan ini juga harus disertai dengan ketaatan Bapak Ibu. Ketaatan. Saya melihat bagaimana Abraham dengan taat dipanggil Allah. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Berapa banyak dari kita yang mendelay panggilan Allah?
Berapa banyak dari kita di tempat ini yang menunda panggilan Allah? Menunda panggilan Allah. Dia tidak berada di dalam panggilan Allah. Dia hidup di dalam kebuntuan-kebuntuan tertentu. Ditunda, mendelay. Panggilan Allahnya ada, sudah diterima, tetapi dia tidak bergerak. Lain hal dengan Abraham. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Apa maksudnya Bapak Ibu? Abram tidak tahu kemana. Berangkat aja, nanti aku tunjukkan. Tetapi Abram taat. Taat kepada panggilan ilahi. Kalau Bapak Ibu mau jadi saluran berkat, sorry ya, ini harus punya ini dulu. Ketaatan kepada panggilan. Ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada panggilan Allah itu sendiri. Tidak mungkin bagi seseorang bisa menjadi berkat kalau saja dia mendelay, kalau saja dia mendenial, mengingkari, tidak taat atau berontak daripada panggilan Allah terhadap dirinya sendiri. Siapa contohnya yang berontak dari panggilan Allah di Alkitab? Yunus, siapa lagi? Masukin ke STT gue juga nih semua. Padahal kitab tuh 66 kitab loh. Sebutin aja satu-satu boleh kasih alasannya. Yeremia juga pernah. Semua pernah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Musa juga pernah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Iya, ya udah. Kalau misalnya Bapak Ibu hari ini masih denial, masih belum taat, masih males-malesan sama panggilan Tuhan, bangkit. Bangkit. Jadi saluran berkat kepada panggilan Allah, taat. Itu namanya umat percaya. Saya nggak bilang pada hari ini kita harus kudus, punya sayap dan terus terbang-terbang begitu. Enggak Bapak Ibu. Bapak Ibu pada hari ini mungkin punya banyak pergumulan hari ini. Tapi tersenyum. Taat sama panggilan Allah. Maju terus. Nggak ada cerita. Karena kenapa? Kita tahu ini panggilan benar. Ini panggilan bukan panggilan main-main. Yang manggil Tuhan lewat firman Tuhan. Udah taat aja. Sakit, perih, berantakan atau apa, jalanin aja. Batu hari ini 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kalau nggak 14, 16. 18, 14, 16. Jadi kalau siangnya 18, sorenya 16. Makanya kalau saya pas pimpin doa itu, bukan saya mau keren Bapak Ibu, enggak, saya kedinginan. Mungkin juga sakit gigi saya ini juga gara-gara kedinginan juga. 14, 13. Jadi kalau di jam 3 malam itu udah 14. Makanya Bu Regina bikin apa? Mana AC-mu? Ini AC-ku. Jadi kayak gitu. Pas sampai sini saya langsung keringetan Bapak Ibu. Oke, klik. Zona nyaman versus saluran berkat. Kejadian 12 ayat 4. Tadi saya sudah bacakan. Abraham pergi dan Abraham taat kepada firman Tuhan, dan kemudian Lot ikut bersama-sama. Bapak Ibu, kalau kita mau jadi berkat, mau jadi saluran berkat,
kita harus mau keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu, hari ini kita tidak terlihat menjadi influencer. Kita tidak terlihat menjadi berpengaruh. Kita tidak menjadi orang-orang yang berdampak. Karena kita nggak mau tinggalkan zona nyaman. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bapaknya Abraham siapa namanya? Bapaknya Abraham kaya apa enggak? Bapaknya Abraham kaya apa miskin? Kaya raya ya. Ya, kambing domba, onta banyak. Tanah banyak. Ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Abraham sebenarnya sudah punya masa depan. Nggak ada satupun dari kita yang memiliki harta warisan seperti itu banyaknya. Ya. Jadi Abraham mampu keluar dari zona nyaman. Abraham mampu untuk meninggalkan yang sudah jelas-jelas masa depannya. Kalau misalnya ratu gitu ya kan, saya ini punya Rolls Royce ada 10 gitu ya kan. Terus abis itu ada rumah di Swiss, di ini semua ada 10 gitu ya kan. Ada uang 100 miliar rupiah gitu ya kan. Kira-kira ratu mau gak disuruh keluar dari situ, tinggalin bapakmu, dan kemudian kamu ikut aku, kata Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Abraham berani untuk itu. Karena Abraham tahu yang panggil dia adalah Tuhan. Yang panggil dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang benar. Allah yang akan memberkati dia. Allah yang dia tahu bahwa berkat itu bukan cuma hal-hal yang bersifat materi, Bapak Ibu. Di sini saya mau gambarkan betapa hebatnya berkat Tuhan yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Berkat yang sama yang diberikan Tuhan bagi kita sama dengan berkat Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Apa itu? Abraham sanggup untuk meninggalkan zona nyamannya, kemewahan hidupnya, jaminan harta bendanya untuk kepada sesuatu panggilan yang sudah jelas apa belum Bapak Ibu? Belum. Tanah Kanaan dia nggak tahu di mana. Nanti di jalan nanti ada ular, ada perampok, ada apa dia nggak tahu. Tetapi yang bicara ini adalah Tuhan. Makanya Bapak Ibu dekatlah dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tahu ketika Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu benar-benar jalan. Nggak ada cerita, jalan terus. Ditinggalin loh harta kekayaan sama Abraham. Kenyamanan ditinggalin loh. Karena kenapa? Karena Abraham tahu dia akan menjadi saluran berkat yang lebih besar daripada apa yang dia telah lihat. Nih, yang namanya bagaimana zona nyaman versus saluran berkat. Jadi Bapak Ibu, pengandalan hidup kita kepada harta, kualifikasi, kompetensi, ya saya nggak salahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sekolahkan anak Bapak Ibu ke tempat-tempat yang mahal, enggak. Tapi saya pertama kali ketika Bapak Ibu mau sekolahkan dia, atur karakternya dari bawah. Doakan dia. Ajarkan dia moral, integritas. Ratu begitu saya taruh ke Hong Kong, begitu Opung taruh ke Hong Kong, saya langsung kontak teman saya, senior saya.
Oh, nanti di Hong Kong nih jadi Dracula nih. Ya kan kalau nggak bener-bener di ini ya kan, integritasnya, moralnya, karakternya, pembinaan spiritualnya. Saya titipin ke teman saya, senior saya. Makanya dia di KBRI dia ininya. Iya kan? Jadi saya nggak bilang bahwa Pak Naik nggak suka pendidikan yang hebat, yang mewah, yang silahkan. Tapi pengandalan hidupmu bukan atas kompetensi. Kompetensi itu ngikutin Bapak Ibu. Siapa sih Petrus? Nelayan. Siapa sih Yohanes? Nelayan. Siapa sih yang paling pinter? Paling Lukas. Dokter, tabib. Yang lain mah Oon. Paling Rasul Paulus. Karena dia udah sekolah duluan sama Gamaliel. Yang lain Petrus. Tapi lihat, Tuhan berkati dia khotbah 3.000 orang bertobat Bapak Ibu. 3.000 orang ikut Yesus. Kelaparan gak dia? Enggak. Makannya terjamin gak? Terjamin. Pegang orang lumpuh, jalan. Itu berkat yang mau disiapkan bagi kita. Jangan kecilkan berkat yang ada di dalam kacamata kita. Duit 500.000, duit 5 juta, duit 100 juta, kerjaan yang oke, boleh. Tapi jangan cuma sampai di situ, diem. Tuhan mau pakai kita bukan untuk 500 juta. Tuhan mau pakai kita untuk mobil BMW. Tuhan pakai kita menolong orang yang miskin. Tuhan mau pakai kita menolong orang yang kebingungan dalam pekerjaan. Tuhan mau pakai kita supaya kita dipakai Tuhan untuk dapat menjadi peacemaker. Rumah tangga berantakan jadi aman. Gara-gara ada kita. Anak-anak bandel, anak-anak narkoba, anak-anak nggak beres. Bisa kita sembuhkan dengan kuasa daripada Kristus. Sehingga nama Kristus dimuliakan. Begitu. Bapak Ibu jangan kecilin ya sekali lagi nih ya. Katuti, Catherine, Ibu Sirait. Saya kan cuma usaha kecil-kecilan Pak. Cuma ini usaha gini. Enggak ada cerita. Di setiap marketplace, di setiap real life, Bapak Ibu harus menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Tidak egois. Nggak respon. Nggak peduli. Sama keluarganya nggak peduli. Sama adiknya nggak peduli. Sama temennya nggak peduli. Ini yang menghambat kita jadi saluran berkat Bapak Ibu. Zona nyaman. Karena kenapa? Karena kita udah diberkati secara materi sama Tuhan. Udah bodo amat. Emangnya kalau saya nanti memberkati dia, emangnya dia nanti mau terima kasih sama saya? Prinsip take and give. Saya dapat untung apa? Enak banget dia gue doain. Orang dia kemarin habis cemooh saya. Orang kemarin dia habis omelin saya. Orang dia kemarin habis gosipin saya. Enak banget dia saya doain. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati orang ini. Orang Kristen tuh top. Keren. Nggak masuk di akal orang Kristen mah. Ajaran gila, kata Nero. Kaisar Nero bilang ini ajaran gila ini. Saya bakar, saya jadiin sumbu, saya jadiin lilin. Bukannya malah marah, malah memberkati saya. Nero didoakan oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Jangan main-main jadi orang Kristen Bapak Ibu. Kita udah terlalu lama sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Kita udah terlalu lama pikirin diri kita sendiri. Kita sudah terlalu lama berkat materi.
dan kita tersumbat. Kita tidak menjadi terang. Kita tidak menjadi saluran berkat. Ada satu anekdot ya. Ketika gelas itu diisi air. Air ini adalah berkat dan ini adalah kita sebagai gelas. Terus dia dialirkan. Tetapi gelas ini tidak mengalirkan ke tempat yang lain. Gelas ini pecah, Bapak Ibu. Hidup jadi berkat. Jangan egois. Lihat sekelilingmu. Lihat keluargamu. Kalau kita masih punya dana-dana, kita cuma bisa untuk memberikan dana bagi dia. Sedikit, kasih. Kalau kita punya kompetensi yang dipakai Tuhan untuk kita memberkati, kita gunakan. Kalau kita bisa dengan kencang berdoa, kita doakan. Setiap diri Bapak Ibu Saudara ada kompetensi, ada berkat yang Tuhan sudah berikan yang harus disalurkan bagi orang lain. Klik. Terakhir Bapak Ibu, hidup sebagai saluran berkat itu, jangan Bapak Ibu kira ketika Bapak Ibu sudah nyaman, aman di dalam hidup keluarga atau studi Bapak Ibu, atau pekerjaan Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu bertanya lagi, jadi jangan stop. Karena kenapa? Karena Tuhan pasti memberkati kita. Karena Tuhan pasti memberikan bagi kita. Tetapi jangan stop Bapak Ibu. Terkadang saya pernah seperti itu. Ketika saya baru-baru dipendetakan oleh Om Ones. Gila loh. Dapat semua loh. Hah? Nilai lumayan tinggi. Hah? Doktor dapat. Hah? Terus anak ke Hong Kong sekolah. Ayo, coba Bapak Ibu. Jangan stop. Bapak Ibu pernah gak kayak begitu? Koreksi. Saudara-saudara koreksi. Itu kalau kayak begitu Bapak Ibu stop. Saya stop. Bahaya saya. Cemen saya. Begitu ada goncangan sedikit, gak mau saya pasti jadi tukang Grab. Saya gak mau pasti. Kalau saya stop. Loh, anak saya ke Hong Kong, saya dapat doktor. Saya dapat Nebiim. Wih. Hah? Bapak gue satu, anak gue satu. Ya, dari budaya sama ya. Dapat semua. Itu berkat. Tapi saya stop. Mati saya Bapak Ibu. Bapak Ibu mulai pikir itu. Saya tantang Bapak Ibu pada hari ini pikir itu. Kerja nyaman, gaji enak. Hah? Sekolah, anak-anak sekolah bagus semua. Pikir lagi, jangan stop. Harus jadi berkat. Saya menyesal dan menangis ketika di sebelah rumah saya. Pas lebaran kemarin, Idul Fitri kemarin, dia mati. Mati overdosis. Umurnya 55. Saya sudah injili dia. Bu Regina setiap pagi sempat 2 minggu berturut-turut bawa makanan. Waktu dia sakit. Akhir-akhir dia sakit. Bawa makanan. 2 minggu. Bikin mie. Lu bikin makanan, gua kasih Injil. Sebelum sempat terima Yesus, tapi udah saya injili. Mas Handoko. Kalau
Kalau Ratu tahu sama Bu tahu, kalau saya bawa sawo itu buat dia. Jadi berkat Bapak Ibu. Kecil. Sawo tinggal metik di rumah bapak saya. Bawa mungkin belepetan ininya getahnya ya kan. Udah bawa aja. Masukin Injil jebret. Mau terima nggak terima urusan Tuhan. Itu Bu Batubara. Ini kalau gereja ini semakin besar, Ibu Batubara mau saya jadikan ketua misi. Oh iya jelas. Jelas. Nanti saya bilang mau honest sama Ama, ketua misi. Ini kita belum khotbah misi nih. Ya. Jangan lemes Bapak Ibu. Jangan lemes. Ayo. Ayo sekarang kita punya iman. Ayo berdoa yuk setiap hari Jumat yuk. Apa perlu gua kasih permen kalau anak-anak mahasiswa saya, kalau setiap jawaban saya kasih coklat bembeng. Jadi saya bawa bembeng biasanya 10 kalau ngajar, kalau onsite. Apa begitu? Saya mau bikin kayak begitu. Kalau ini yang kerenan dikit lah, Silver Queen, biar saya tambah rajin nge-grabnya nggak apa-apa. Jadi pas pertemuan gini nanti saya bagi-bagiin. Pas nanti akhir bulan. Perlu, mau. Ayo kita berdoa yuk, hari Jumat yuk. Panggilan kita ada loh. Mau kemana-mana nih Bapak Ibu, mau kemana, mau pergi kemana nih, mau lari-lari kemana. Panggilan itu ngikutin, tau gak? Nih, panggilan untuk jadi apa? Untuk jadi berkat. Tuhan nggak misalnya, oh Kak Golda harus menjadi pengkhotbah nomor 1 di era emas, misalnya gitu. Enggak. Tuhan pakai konteksnya Kak Golda apa? Apa kualifikasinya? Apa kompetensinya? Apa yang dipunyai? Tuhan pakai itu untuk Kak Golda jadi berkat. Ya, memberitakan, mengajarkan keselamatan dan kekekalan dalam Kristus. Ini adalah ending kita jadi berkat Bapak Ibu. Akhirnya Mas Handoko meninggal pada saat saya ada di Jakarta. Waktu saya liburan di Jakarta. Hari pertama Idul Fitri pertama dia meninggal. Karena sudah losing 1 bulan saya nggak kabari dia Injil. Selama saya kabari dia Injil 3 bulan terakhir, dia lepas dari sakit penyakit. Dia stroke, dia sempat stroke. Dengan pengawalan bukan saya juga, Tuhan Yesus lah istilahnya. Dan beberapa tetangga juga. Akhirnya dia sembuh nih 3 bulan. Tapi dia memang ada permasalahan keluarga juga. Dia ditinggal kan. Akhirnya terlepas dari saya 1 bulan. Saya ada di Jakarta. Lewat lu. Tapi saya sudah kabarkan Injil sama dia. Bapak Ibu mau kabarkan Injil? Mau jadi berkat? Kak Catherine dalam pekerjaannya kabarin Injilnya, jangan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, jangan kayak gitu Kak. Kak Catherine harus sikapnya, perilakunya, kata-katanya, jangan nanti misalnya masuk kerja, misalnya Nadia kerja kan gitu ya kan. Apa lo? Gua mau nikah nih ya. Apa lo? Bukan begitu, udah males ini orang Kristen apa nih kayak begini. Jadi berkat bro. Mau ibu-ibu yang maunya umurnya berapa juga, saya khotbahkan itu di persekutuan doa yang hari Jumat sebelum kita doa. Jadi berkat. Jadi berkat, nggak ada cerita, nggak ada lagi. Karena kenapa? Itu purpose of God. Kalau masih ada tulisannya. Itu tujuan Allah bagi kita masing-masing. Ini anak-anak ini punya purpose of God. Tugas kita apa? Menemukan apa purpose of God-nya dia. Makanya kita bisa melatih karakternya, mentalnya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Itulah nanti parenting di dalam rumah tangga. Ini nyambung semua Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya, siapa yang mau menjadi berkat? Siapa yang mau menginjili?
Nanti sekali-sekali bikin PR Mas Bima nanti 5 orang Mas Bima penginjilan kepada kawan-kawan sekerjanya. Nanti bikin laporannya sama saya. Tahu gak? Kalau dimulai kayak begitu, gereja jangan main-main sama gereja. Gerejanya dahsyat. Bapak Ibu praktekin lah. Kita datang ke sini udah kayak ini tuh, udah kayak laskar gitu, kayak Hercules mungkin. Iblis takut Bapak Ibu, benar. Yang ditakutin sama iblis apa? Nama Yesus diberitakan. Yang doanya tadi Kak Clara, masalahnya apa? Bukan masalah orang. Bukan masalah tubuh, daging, darah. Masalahnya apa itu di situ? Bukan tubuhnya dia sekdes lah, RT lah, RW lah, bukan. Tapi apa Bapak Ibu? Penghulu di udara, kuasa kegelapan yang tidak mau Kristus ini diberitakan. Ini Kristus ini, makanya berat kalau khotbahin tentang Kristus itu berat. Kalau cuma ngomongin masalah solution maker lah, parenting lah, kecil, narkoba lah, kecil sama saya mah. Tapi kalau ngomongin Kristus, lu ngelakuin gak, Lin? Saya mau setiap kita jemaat GBI Era Mas 2000, ayo menyala-nyala. Kabarkan Injil, beritakan keselamatan, jadi berkat. Mau yang di luar negeri, Kak Farel, semua ratu, kita ibu rumah tangga, di sebelah-sebelah kita ada tukang pisang goreng kayak apa-apa kayak, kena bisa. Tapi dengan hikmat Bapak Ibu. Jadi berkat. Dengan senyum, dia lagi cemberut, pagi-pagi kita tegur sapa. Halo, selamat pagi. Sampaikan berkat sampai ke ujung-ujung bumi. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, jalan kehidupan yang benar. Dialah Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi Allah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu yang hamba sampaikan dengan terbatas. Tetapi kami tahu kami sedang berdoa dan bermohon kepada Allah yang tidak terbatas.